Tes. Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes 1, 2. Salam. Ya, puji Tuhan, dengan sukacita dan dengan senang hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita berbakti, Tuhan kita hadir lewat firman dan rohnya. Kita juga penuh dengan sukacita, dengan gembira hati datang kepada Tuhan. Ya, bagi yang mungkin pertama kali hadir atau mengikuti secara online baru pertama kali, kami ucapkan selamat berbakti. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini walaupun secara online. Kita bangkit berdiri. Penuhilah hati.
Yesus Kristus yang mengasihi tubuh jiwa kami Tuhan. Seperti nyanyian kami ini, kami merindu Tuhan, kami dipenuhkan damai, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Biar mulut kami ini, lidah kami ini Tuhan boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Itulah sebabnya semua kami Tuhan yang sudah beribadah umat-Mu sekarang, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus itu. Biar kami senang Tuhan, berdamai jiwa kami Tuhan, bergelori jiwa kami untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua yang sudah datang Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir sekarang. Tuhan berkati, berikan waktu bagi dia bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Karena dari ibadah inilah Tuhan kami dipenuhi, mengerti semua Tuhan maksud-maksud-Mu bagi kami, kemurahan-Mu bagi kami, bahwa kami lah Tuhan akan memiliki nanti Yerusalem baru itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-berkat yang sudah Kau percayakan bagi kami. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu, imam-imam yang sudah mengambil bagian, berkati khususnya hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pakai lidah dan Tuhan. Biar benar-benar firman-Mu itu Tuhan yang sanggup Tuhan memberkati kami. Jadikan kami semua umat-Mu yang datang sekarang sana yang subur pertumbuhan firman-Mu. Biar bertumbuh firman-Mu bagi kami, karena itu bekal kami menongsong kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari permulaan sampai akhir. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Kami selalu berdoa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk. Roh Kudus tercurah. Dekati nyanyian kita, nyanyian ya, curahan Roh Kudus. Ya, kita bagi berdiri dengan sukacita ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
nyanyikan nyanyian, ya, bawalah. Semakin ku ya, berbakti dengan nada penyembah. Semakin ku berbakti, semakin bahagia. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan kemurahan maupun pelayanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Dari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan hatiku melimpah dengan firman-Nya. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk duduk dekat kaki Tuhan seperti Maria, mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, memberikan ketenangan, kedamaian, menciptakan apa yang belum kami punya sehingga kami memiliki. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami melihat betapa berkuasanya firman-Mu mengubah kehidupan kami, menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan, supaya kami layak menyongsong hari Maranatha
Yesus datang sebagai mempelai pria surga. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mimbar saya serahkan kepada pendeta muda atas. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita di dalam Mazmur yang ke-20. Mazmur 20. Ayat yang pertama. Mazmur pasal 20 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu, Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ya, cukup sampai situ. Bagaimana kita akan lihat di ayat yang ke-7 saja. Kita baca lagi bersama-sama. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ayat yang pokoknya di dalam pasal 20. Tuhan memberi kemenangan kepada raja. Ya, jadi ada pokok-pokok doa yang disampaikan oleh Raja Daud dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Banyak doanya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Apalagi di ayat yang kelima, ini sudah mungkin menjadi kerinduan kita, bahwa ketika kita berdoa, Tuhan menghendaki doa kita, dan diberikannya apa yang kita pohonkan, dan dijadikannya berhasil apa yang dirancangkan oleh kita. Ini doa yang sangat berkuasa dan juga sangat didam-damkan oleh kita. Kami mau bersorak-sorak tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Nah, jadi banyak doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan, tapi jangan sampai kita lupa doa memohon kemenangan buat kehidupan kita. Dan juga ini disampaikan oleh Raja Daud, dan Daud ini adalah gambaran dari orang yang selalu menang dalam segala hal. Dan Tuhan katakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemana saja ia pergi berperang. Ya, jadi kemana saja Daud berperang, Tuhan memberi kemenangan. Dan di tangan Daud, Israel ini selalu berhasil mengalami kemenangan. Karena pada zaman Daud lah dikatakan masa kemasan orang Israel. Nah, makanya disebut dari
Tuhan Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Ya, Tuhan Yesus disebut orang yang berkemenangan, dan Tuhan juga adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, kita akan lihat memang dari banyak kemenangan kita harus tahu dulu musuhnya. Ya, siapa tahu kita tidak tahu musuhnya. Siapa yang kita lawan ternyata adalah Tuhan. Yang kita tidak lawan, musuh kita dekati. Nah, kita lihat 3 musuh utama gereja Tuhan dari banyak musuh. Memang yang pertama adalah maut. 2 Korintus 15 ayat 26. 2 Korintus 15 ayat yang ke-26. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26, ya, boleh baca. Demikian firman Tuhan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Ya, cukup di situ. Jadi yang pertama harus kita ketahui, musuh kita adalah maut, dan maut itu ditakuti oleh banyak orang, tetapi Tuhan mengalahkan maut. Ini musuh yang terakhir. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan memang jujur ya, kalau dalam menghadapi kematian semua orang itu pasti takut. Sebanyak apapun uang kita, kadangkali kita tetap takut ya. Sekalipun dokter itu hebat, bahkan ada dokter dengan orang kaya, yang orang kaya ini mau mati ya, anaknya bilang kepada dokter, dokter saya akan beri berapapun saja ya, asal dokter bisa menyembuhkan, menyelamatkan bapak saya. Tetapi dokter bilang, seberapapun yang saudara bisa, kalau orang ini sudah akan mengalami maut, saya tidak akan pernah bisa menolongnya. Seberapapun yang Anda bisa beri, ya, saya tidak bisa menolongnya. Kalau Tuhan sudah berkehendak. Ya, makanya yang harus kita ketahui, maut ini atau kematian ini yang menentukan Tuhan, ya, bukan manusia. Sekalipun semua yang kita lihat diatur itu terjadi karena mungkin kesalahan kita dan lain sebagainya, tapi Tuhanlah yang mengatur kematian itu dengan banyak caranya, ya. Entah umurnya berapa, Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu umur kita di dunia ini berapa, tapi yang jelas musuh yang terakhir itulah maut, sudah ditelan dengan kemenangan. Sebab itu anak Tuhan, bukan maut yang menjemput, tetapi kemenangan yang menjemput, kehidupan yang menjemput. Yang itu yang pertama. Yang kedua, dunia. Ya, dunia ini dengan segala pengaruhnya itu yang membuat orang bisa bimbang, ya, karena dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kemenangan atas daging dengan segala keinginannya. Kita akan masuk sekarang, mengapa Daud ini bisa menang, ya, mengapa kita bisa menang, dan mengapa anak Tuhan itu bisa menang, mengapa pelayan Tuhan bisa menang, mengapa hamba Tuhan bisa menang. Kita kembali di ayat yang ke-7 dalam Mazmur yang ke-20. Kembali kita baca Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya, kita akan melihat bagaimana kehidupan Raja Daud ini dari awal mula dia diurapi. Ya, jadi sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, jadi kemenangan kita itu atau kemenangan Daud ini terletak pada urapan yang ada di atas kepala Daud. Ya, kalau dalam pengajaran tabernakel, urapan itu lahir dulu dari kepala. Ya, lahir dari kepala. Artinya segala sesuatu itu diberi Tuhan hikmat. Ya, segala sesuatu itu harus lahir dari kepala. Kalau bayi normal itu lahirnya kepala dulu, ya, bukan mulut dulu. Ya, makanya
bukan ucapan dulu yang utama, tapi dipikir dulu. Ya, kita waktu kemarin ya Komuda diberi firman ya, bagaimana Tuhan itu pertama memberi hikmat kepada seseorang untuk mempertimbangkan, ya, karena dalam diri kita outputnya itu ada dua, perkataan atau perbuatan. Tetapi sebelum ada output ada suatu proses, ya, itu dalam hati manusia dan pikiran manusia. Kalau pikiran dan hati manusia ini masih bisa dikendalikan oleh daging. Ya. Ada 3 hal ya. Yang pertama itu output kita, perkataan, perbuatan. Ada sebelum output itu proses. Yang kedua adalah hati dan pikiran kita. Dan yang ketiga adalah hati nurani. Hati nurani inilah yang penting. Hati nurani ini bertugas sebagai hakim. Ya. Hati nurani ini juga bertugas sebagai pengajar. Ingat, Daud itu diajar oleh hati nuraninya. Dan yang ketiga ini, hati nurani inilah yang menyadarkan kita. Jadi sebelum dikeluarkan segala sesuatu dalam pikiran dan hati kita diolah, sebelumnya kita harus tanya dulu hati nurani. Ini sebagai hakim dalam kehidupan kita, sebagai penyadar dan juga sebagai pengajar. Coba nanti kita perhatikan, coba kita renungkan. Hati dan pikiran bisa salah, tetapi hati nurani tidak akan salah. Ini sebagai hakim yang adil. Tidak bisa hati nurani itu dibohongi. Sekalipun orang jahat, tanyalah orang jahat. Orang jahat itu punya hati yang kecil. Dia sering berkata, oh, hati kecil saya sebenarnya sudah melarang saya. Tapi perbuatan itu lahir dari hati yang jahat dan pikiran yang jahat. Hati nurani sebenarnya ada yang membuat orang itu mengerem segala sesuatu. Ya. Jadi kemenangan kita ditentukan dari urapan. Kita akan lihat sekarang mengenai urapan ini yang diterima oleh Daud. 1 Samuel 16 ayat 11. Jadi urapan itu lahir dari atas dulu. Ya, ini juga menunjuk kepada keluarga ya. Keluarga yang baik adalah kepala keluarga sebagai ya, laki-laki sebagai kepala keluarga itu harus ada urapan. Segala sesuatu dari kepala. 1 Samuel 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata, Ayat yang pertama dulu. ayat yang pertama, Daud diurapi menjadi raja. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Firmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? ya, teruskan. Bukankah ia telah kutolak sebagai Bukankah raja Saul ini atas telah Israel? kutolak? Sebagai raja atas Israel. Ya. Isilah tabung tandukmu dengan minyak, Ya, isilah tabung tandukmu dengan minyak. dan pergilah. Pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, Ya, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, orang Betlehem itu. sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, teruskan. Tetapi Samuel berkata, Ya, Samuel tetap ada ketakutan karena memang tidak mungkin lah ya, masih ada raja, tapi Samuel mengurapi raja yang lain. Ya, Samuel takut juga, ya, karena ketika kalau Samuel ini mau mengurapi Daud, ya, bagaimana mungkin Saul ketika mendengarnya tidak marah kepada Samuel? Apalagi pada saat itu hubungan Samuel dengan Saul ini sudah retak ya. Ya, teruskan. bagaimana mungkin aku pergi? Ya, Jika Saul mendengar, jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. ia akan membunuh aku. Firman Kita lihat Tuhan, firman Tuhan. bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, kita loncat di ayat yang ke-6. Ini ketika Saul sudah berada di tempat Isai. Ayat ke-6, Ayat yang ke-6. ketika mereka itu masuk Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat, Samuel melihat Eliab. Ini yang pertama.
Lalu pikirnya, Ya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. ya. Jadi memang Samuel ini memang ada kelemahan dia, salah menilai. Ya, memang hamba Tuhan bisa salah dalam menilai. Saya juga banyak salah dalam menilai. Ya, saya pikir orangnya seperti ini, oh ternyata tidak. Ya, apalagi di sini katakan Eliab ini sungguh perawakannya itu baik, tinggi, tampan sekarang. Ini cocok untuk jadi raja. Terus ayat yang ketujuh, Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada berfirmanlah Samuel, Tuhan kepada Samuel. Nah, disinilah gunanya hati nurani. Ya, dalam pikiran Samuel, wah inilah. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel. Ya, jelas ini perkataan ini tidak datang dari langit, tetapi dalam hati nurani Samuel. Ya, janganlah Janganlah pandang parasnya janganlah pandang parasnya atau perawakan yang atau tinggi, perawakannya yang tinggi. sebab aku telah Ya, menolaknya. sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Ya, manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. tetapi Tuhan melihat hati. Ya, puji Tuhan. Teruskan. Setelah lewat Lalu Isai memanggil Abinadab Eliab, datang Abinadab ini anak yang kedua. dan menyuruhnya lewat di depan Ya, Samuel. dan menyuruh lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih orang Tuhan. ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya, teruskan. Kemudian Isai menyuruh Syama Ya, lewat. ini yang ketiga. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya, tiga ini tentara ya. Tentara yang gagah berani. Disebut juga kalau orang Israel itu sudah menjadi tentara disebut pahlawan. Tiga-tiganya ditolak oleh Tuhan. Ya. Masuklah yang bukan pahlawan. Ya. Yang keempat bukan. Yang kelima bukan. Yang keenam teruskan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya Ya, lewat di ketujuh depan Samuel. anaknya lewat, Tetapi Samuel berkata kepada Isai, ya, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. ya, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Teruskan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang Ya, bungsu. masih tinggal yang bungsu. Ini tidak dipandang oleh keluarganya, tidak dipandang oleh saudaranya yang bungsu. Bahkan mungkin pertamanya tidak dipandang oleh Samuel. Tidak mungkin sekarangannya. Sebagai ya masih 12 tahun itu sebagai pemimpin tidak mungkin, mustahil sekali untuk menggembalakan satu bangsa yang besar, dan satu bangsa bukan yang besar saja, bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk, keras hati, ini bangsa Israel. Teruskan. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Ya, sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Kata Isai, Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. ya. Teruskan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, Ya kemerah-merahan, matanya indah, matanya indah, dan parasnya elok. parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, bangkitlah urapi dia. sebab inilah dia. Ya, bayangkan kalau dipilih oleh Tuhan, ya bagaimana indahnya kehidupan yang dipilih oleh Tuhan, pasti diurapi oleh Tuhan. Ya, cukup di situ. Boleh baca selanjutnya ayat 13. Ini letak kemenangan Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak Ya. itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, Sejak hari itu sejak dan kali seterusnya. itu dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan atas berkuasa Daud. roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana urapan yang diterima oleh Daud
Berbeda dengan urapan yang diterima oleh Saul. Kalau Saul itu diurapi dengan buli-buli, yang kalau kita tahu buli-buli itu untuk dibuka bisa dengan cara dipecahkan. Ya, tapi kalau tanduk ini sangat sulit untuk dipecahkan. Nah, begitulah perbedaan urapan Saul dengan Daud. Saul dari buli-buli yang mudah sekali pecah. Kalau Daud ini tanduk. Bahkan saking kuatnya kerajaan Daud itu bertahan sampai sekarang di surga. Ya. Ingat di atas surga itu ada kunci. Ya. Kunci Daud yang menang. Nah, kita akan lihat bagaimana Daud ini mengalami banyak kemenangan karena ada urapan di atas kepalanya. Ingat, urapan itu mulai dari atas kepala. Makanya hikmat itulah yang penting untuk kita. Ya, karena orang yang diurapi itu pertama dia akan memiliki hikmat daripada Tuhan. Ya, kita lihat Daud ini tidak dipandang tadi ya, tidak dipilih, tetapi memang Tuhanlah yang memilih. Ya, dalam perjanjian lama itu ada tiga orang yang diurapi. Ya, imam-imam, imam besar, dan raja. Nah, kita akan belajar di mana Daud ini mendapat urapan dari Roh Kudus. Kita kembali di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Pasal 16 ayat ke-11. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Ya, dari sebelumnya Daud ini tidak ada dalam kisah, ya. Tidak pernah disebut sebelum pasal 16, tetapi di dalam pasal 16 muncullah nama Daud dan apa yang dikerjakan oleh Daud selagi masa kecilnya. Ya, selama masa kecilnya, selagi dia masih kecil, ya, teruskan. Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu." Ya, masih tinggal yang bungsu. Apa yang dia kerjakan? Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Sedang menggembalakan kambing domba. Nah, Daud ini semenjak masa kecilnya dia tekun dalam penggembalaan. Ya, dia tekuni penggembalaan ini sejak dari kecilnya. Yang pertama dia bertugas sebagai gembala. Dan juga Daud bukan hanya bertugas sebagai gembala, tetapi Daud ini juga digembalakan oleh Tuhan. Ya, karena dalam penggembalaan itu ada pembelaan, ketenangan, ada pemeliharaan Tuhan bagi domba-domba. Ya. Guru saya sering bertanya kepada murid-murid, ya, apa yang dibutuhkan dari domba? Apa kebutuhan utama dari domba? Rumput, air, kandang. Semua dijawab oleh murid-murid. Tetapi ternyata jawaban yang tepat, kebutuhan dari seekor domba adalah gembala. Ya. Karena kalau domba ini punya gembala, otomatis domba ini dipelihara. Itu pertama. Ya, bukan hanya dipelihara saja. Domba ini adalah binatang yang lemah. Yang paling penting bukan hanya pemeliharaan, tetapi pembelaan. Nah, kalau ada pembelaan, ada ketenangan. Buat apa kita dipelihara tetapi tidak dibela? Yaitu domba liar yang mencari makanannya sendiri. Suatu saat dia akan ketemu dengan binatang buas. Tanduknya ini tidak bisa mengalahkan binatang buas. Yang bisa mengalahkan hanya gembala. Makanya Daud ini ketika bertemu dengan binatang buas, dikejarlah binatang buas itu,
dirobek mulutnya, beruang dan singa, binatang buas manapun ditaklukkan oleh Daud. Dan ternyata urapan ini ada di dalam penggembalaan. Ya, Imamat 21 ayat yang ke-12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Ya. Ini bukti orang itu ada urapan. Bukti orang itu ada Roh Kudus. Imamat 21 ayat yang ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allah. ya, Karena minyak urapan arahnya yang menandakan bahwa ia telah ya, dikhususkan, telah dikhususkan, ada di atas kepalanya. ada di atas kepalanya. Ya, jadi Roh Kudus itu lahir, urapan itu lahir mulai dari atas. Teruskan, akulah Allahnya. iya, cukup dulu sampai di situ. Jadi bukti dan tanda bahwa orang ada Roh Kudusnya adalah dia tidak meninggalkan tempat kudus. Ya, tidak meninggalkan tempat kudus. Jadi bukti bahwa kita ada Roh Kudus, kita itu tidak mau meninggalkan tempat kudus. Nah, itulah yang paling sederhana. Nah, sekarang itu artinya adalah penggembala. Tuhan ini mengukur. Dalam Wahyu 11, Tuhan itu mengukur. Boleh kita buka dulu Wahyu 11 ayat yang pertama. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Dua saksi Allah. Ya, Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, ya. dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mesbah. dan mereka yang beribadah Ya, di dalamnya. cukup di situ. Nah, jadi Tuhan ini mau mengukur. Mengukur ini artinya adalah Tuhan ini benar-benar serius terhadap mempelainya. Ya, dia tidak main-main terhadap firman-Nya. Dia tidak main-main dengan apa yang diucapkan. Dia tidak main-main dengan apa yang keluar dari mulutnya. Semua akan diukur oleh Tuhan. Jadi kalau orang sudah mengukur sesuatu, kalau masih kurang, misalnya ini ya, berapa meter, semeter misalnya, kalau pengukuran ini masih belum masuk ukuran, Tuhan akan tambahkan. Tetapi kalau sudah masuk ukuran Tuhan, ukuran segini, Tuhan tidak perlu lagi penambahan yang lain. Ya, jadi ukuran Tuhan itu tepat dan persis. Jadi kalau Tuhan mengukur sesuatu, itu benar-benar sungguh-sungguh mengukurnya. Sudah masuk ukuran Tuhan yang sudah, ya, kalau sudah melebihi ukuran, itu akan dipotong oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak segan-segan memotong apa yang melebihi dari kehendaknya, melebihi dari ukurannya. Jadi di dalam tempat kudus ini kita harus melihat tiga hal. Ya, melihat tiga hal. Jadi dalam ruangan kudus itu ada tiga alat. Nah, yang pertama adalah memastikan pelita itu dalam keadaan menyala. Ya. Jadi pelita ini dinyalakan pada saat pagi hari, pada saat senja, ya, pada saat senja, pada waktu malam. Ya, pada waktu malam dan juga pada pagi hari. Pada waktu malam menyalakan, tapi pada waktu pagi itu mematikan. Ya, diperiksa. Ya, diperiksa. Kalau misalnya kurang terang, itu ada speed. Speednya bagaimana kalau kita tahu lilin itu ya, kalau sudah mulai tidak terang,
Mungkin ada yang salah. Ya, pertama dia itu dari sumbunya. Kalau mulai sumbunya ini mulai sumbunya ini kotor, dia akan dibersihkan sumbu itu supaya terang. Jadi artinya di sini yang harus kita perhatikan, roh itu harus tetap menyala. Ya, di dalam ruangan suci yang harus kita pastikan roh itu harus menyala atau pelita tetap menyala. Dan yang kedua, memastikan roti tetap ada dan selalu baru ketika hari Sabat. Ya, roti 6 dan 6 ada 12 roti, 12 ketela roti itu harus dipersiapkan. Ya. Jadi setiap Sabat itu diganti dengan roti yang baru. Nah, roti yang lama ini nanti dimakan oleh imam-imam. Tapi roti yang baru dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, di sini artinya adalah yang harus diperhatikan dalam ruangan suci. Pertama itu adalah roh kita harus menyala. Jangan sampai mati. Yang kedua, tetap roti harus ada di atas meja dan selalu baru. Makanya tadi disebut nyanyian baru. Ya. Penuhilah hatiku dengan roh-Mu ya Tuhan, penuhilah hatiku dengan nyanyian baru. Nah, nyanyian baru ini bukan berarti kita harus buat lagu baru setiap hari. Bukan. Jadi kalau orang menyanyi, ya, kalau hatinya selalu dibarui, nyanyian itu selalu baru, sekalipun nyanyian lama. Ya, coba kalau kita menyanyi satu hal telah kuminta kepada Tuhan, mengapa kita tidak pernah bosan? Ya, karena hati kita selalu baru. Seperti tadi aja lagu yang terakhir itu apa? Semakin ku berbakti. Ya. Lagu lama, tetapi kalau dinyanyikan dengan hati yang selalu baru, dia tidak akan bosan. Jadi yang penting bukan nyanyian baru saja, tetapi hati yang selalu dibaharui. Ini roti menuju kehidupan kita. Nah, jadi orang yang dibaharui adalah orang yang selalu memelihara dirinya dan selalu menjaga persekutuan dengan firman Tuhan. Jadi persekutuan kita dengan firman Tuhan itu harus tetap terjaga. Ya. Tuhan itu selalu memakai manusia yang sederhana. Ya, seperti Daud. Banyak manusia, tetapi yang sederhanalah yang akhirnya dipakai. Manusia yang biasa saja. Ya. Tapi mau dibersihkan, mau disucikan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga harus kita perhatikan adalah memastikan asap dupa tetap menyala. Jadi asap dupa ini dia dinyalakan ketika senja dan ketika pagi hari. Ya. Ketika senja itu ketika imam-imam memastikan pelita tetap menyala, dan satu sisi juga pedupaan itu tetap ada ketika senja dan juga pagi hari. Ketika pagi hari dimatikan pelita itu dan juga tetap dibaharui pedupaan. Nah, jadi pedupaan ini artinya adalah penyembahan. Ya. Apa itu penyembahan? Penyembahan itu adalah penyerahan. Penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Nah, jadi imam-imam kalau tanpa penyembahan, urapannya itu akan hilang. Ya, imam-imam tanpa persekutuan dengan Tuhan, dengan firman-Nya akan padam. Tapi ingat, semua harus kita perhatikan juga roh yang ada dalam diri kita. Nah, jadi mengapa orang bisa meninggalkan atau tidak setia
di tempat kudus? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat keempat. Ya. Dengan firman Tuhan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, Hai kamu orang-orang tidak setia. tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia Ya, sebenarnya bahasa yang tepat adalah bahwa mengikat persahabatan dengan dunia terus adalah permusuhan dengan ya, Allah. adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau bersahabat itu ada satu ikatan. Terus kan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia Ya, ini, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. iya, jadi mengingat persahabatan dengan dunia membuat roh urapan dari dalam diri kita makin hilang. Ya, karena dunia ini dipenuhi dengan banyak hal. Ingat istri Lot. Istri Lot adalah orang yang sebenarnya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tapi apa yang terjadi pada istri Lot? Ya, dia masih terikat dengan dunia. Ya, buktinya apa? Ketika Tuhan suruh lari dan jangan menoleh ke belakang, Lot ini berlambat-lambat. Berlambat-lambat, dimulai dari berlambat-lambat akhirnya menoleh ke belakang. Siapa di sini pernah lihat perlombaan yang sengaja dia berlambat-lambat untuk kalah? Ya, balap pelari, dia sengaja lambat-lambat supaya kalah. Tidak ada, saya lihat. Ya, tapi orang untuk berlari, dia menggunakan sekuat tenaga untuk bisa menjadi pemenang. Nah ini Lot ini, istrinya, istri Lot ini, dia berlambat-lambat dan menoleh ke belakang. Ikatan dengan dunia masih ada di dalam diri istri Lot. Nah kita lihat isi dari dunia itu apa? Yang pertama kesibukan. Ya, kesibukan. Yang kedua pergaulan dengan dunia. Nah, ini hati-hati anak-anak muda, pergaulan dengan dunia. Bahkan banyak anak muda itu rela meninggalkan ibadah hanya untuk main saja. Main dengan teman. Ya, main dengan di sini ya main dengan pergaulannya, dengan pasangannya, rela meninggalkan. Ya. Isi dunia kesibukan. Ya. Bahkan ya sangat disayangkan sekali di saat ibadah malah ke bioskop. Ya, ke bioskop. Bahkan sekarang tuh konser. Bisa rela orang meninggalkan ibadah. Ya. Saya tidak mengerti dari mana roh ini bisa hilang. Ya, atau hanya untuk main game. Saat teman-temannya beribadah, dia bisa meninggalkan demi hal-hal yang tidak berguna. Ya, kesukaannya, kesenangannya, ya, pergaulannya. Ya. Dikorbankan demi hal-hal yang semacam itu. Ya, yang dikorbankan adalah Tuhan. Yang dikorbankan adalah ibadah. Yang dikorbankan adalah firman. Ya, di saat teman-temannya lain mendengar firman Tuhan, dia malah ya, melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak berguna. Ya, kalau berguna masih mungkin lah ya. Tapi kalau tidak berguna, yang merusak dirinya, yang merusak imannya. Nah, makanya hati-hati anak muda. Anak muda kalau tidak mau ibadah kaum muda, ya dagingnya ini yang akan main.
boleh tanya dalam diri kita sendiri. Ya, kalau saya itu asing dengan malam minggu. Saya semenjak dari kecil sampai sekarang belum pernah saya rasakan malam minggu. Ya, malam minggu itu di rumah Tuhan saya. Wah, sangat hancur sekali hati saya kalau misalnya malam minggu ya ke bioskop, tempat main, bergaul, pacaran dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai roh dari dalam diri kita itu dimatikan oleh diri kita sendiri. Ya. Yang keempat, kesusahan. Di dunia ini ada kesusahan, kesukaran, masalah-masalah. Nah, ini di dalam dunia. Jadi orang bisa karena kesibukannya, karena pergaulannya, karena kesukaannya, karena kesukaran. Ya, dunia ini sedang dalam kesukaran. Ingat bahwa dalam hari-hari terakhir dunia ini akan masuk dalam masa-masa yang sukar. Ya, memang sudah dinubuatkan kesusahan, masalah-masalah itu akan semakin menumpuk. Yang membuat orang mulai kecewa kepada Tuhan. Kalau ada kesusahan, merasa ditinggalkan. Dan yang kelima, ada kebencian di dunia ini. Di dunia dengan segala pengaruhnya akan membuat orang tidak setia kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan, "Hei kamu yang disifatkan seperti orang berzina." Nah, bagi Tuhan orang yang tidak setia itu seperti seorang yang berzina secara rohani. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan, jangan meninggalkan tempat kudus. Apa yang membuat kita tidak berkobar-kobar, urapan itu bisa hilang, itu perkara jasmani. Sekarang yang kedua, atau dunia tadi ya. Yang kedua adalah ketika orang mulai mengecilkan perkara-perkara rohani. Dalam Matius 25, ini tentang talenta. Matius 25, ya, Matius 25 ayat 14. Ayat 14. Mengecilkan hal-hal yang rohani. Perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga. Ya, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Terus yang memanggil ya, hamba-hambanya. memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Yang seorang 1. Terus kan? Masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. 1 ini yang paling kecil. Sanggupnya paling kecil. 1. Yang 2 ada, tapi dia sudah meningkat. Dia sudah dipercayakan dari 1 jadi 2. Ya. Terus kan yang kelima dia sudah dipercaya. Ya, makanya diberi kesanggupannya 5. Terus lalu ia berangkat. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Hamba yang mempunyai 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya. Terus kan? Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Ya. Dan berlaba 2 talenta. Terus kan? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, Ya. pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Terus kan? Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Ya. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuhan itu akhirnya mengadakan perhitungan. Ya, kalau dalam Wahyu dikatakan diukurlah. Mulai diukur nanti rohani seseorang. Di sini juga Tuhan mengadakan perhitungan.
dengan apa yang sudah Tuhan beri. Teruskan. Hamba yang menerima talenta itu Hamba yang menerima talenta, datang dan ia membawa laba 5 talenta. ya, teruskan. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan yang percayakan kepadaku. Ya, Lihat, aku beroleh laba 5 talenta. ya, Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Ya, engkau telah setia dalam hal kecil. aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Ya, Tuhan. masuklah yang 5 talenta. Dia mengerjakan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Dia akhirnya memperoleh laba 5 talenta. Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya, perkara kecil ini bukan berarti untuk diringankan. Perkara kecil ini artinya dibandingkan dengan seluruh kekayaan tuannya, 5 talenta ini kecil. Ya, artinya buat kita Tuhan itu menanggung segala beban firman Tuhan kepada kita, bukan yang berat, yang ringan, yang bisa dilakukan. Ya, buktinya dari 3 orang ini yang bisa melakukan 2, yang 1 ini tidak bisa. Teruskan. Masuklah. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta 2 itu. talenta. Katanya, Ya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan 2 kepadaku. talenta 2 percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ya, teruskan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali Baik sekali perbuatanmu itu, perbuatanmu itu. hai hambaku yang baik dan Ya, setia. hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ya, teruskan. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Iya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Ayat ke-24. Kini datanglah juga hamba yang Ini menerima 1 datanglah talenta. juga yang hanya memiliki 1. Kepercayaan diberi Tuhan kecil sekali. Ya, hanya kecil. Karena memang orang ini kemampuannya sedikit. Ya, kemampuan sedikit. Teruskan. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, Iya. yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut yang di mana Tuhan tidak menanam. Iya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ya. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, Ya. hai kamu, Hai kamu, hambaku yang jahat dan malas. hambaku yang jahat dan malas. Ya, beginilah ya. Kalau tidak setia dan baik, nanti berakhir dengan jahat dan malas. Kalau jahat itu tidak ada lagi urapan, apalagi orang yang malas. Orang yang malas itu tidak ada urapan. Bagaimana orang malas bisa diurapi? Daud pun bukan orang yang malas, dia rajin. Terus, Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. ya, cukup sampai di situ. Nah, jadi Tuhan akan mengukur semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, yaitu talenta. Tuhan bilang 5 talenta ini kecil. Tetapi sikap dari orang yang menerima talenta ini, dia menghargai dan memberi tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu talenta yang dipercayakan milik Tuhannya. Nah, jadi yang dipercayakan kepada kita adalah milik Tuhan. Ya, salah satu milik Tuhan adalah
iman. Itu milik Tuhan, kepada manusia diberikan. Karena manusia itu tidak bisa percaya dengan kemampuannya sendiri. Tetapi kepercayaan itu diberikan dari Roh Kudus. Tetapi tidak mungkin kita tidak memiliki sikap yang baik. Kita memiliki sikap, kalau mau diurapi dengan Roh Kudus, membuka hati selebar-lebarnya. Ya. Tugas kita membuka hati. Tugas Tuhan mengurapi, itu yang benar. Ya. Jadi setelah Tuhan mengurapi, ada iman. Ini yang paling sederhana yang harus dimiliki oleh manusia. Pengertian, ini yang paling sederhana. Nah, yang 5 talenta ini lebih dipercayakan lebih dibandingkan yang lain. Yang 2 talenta juga sama. Ya, artinya di sini Tuhan juga tidak melihat betapa, ya, Tuhan itu tidak melihat betapa banyaknya pelayanan kita juga ya. Tapi yang Tuhan lihat di sini apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu 5 talenta, Tuhan beri 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta, Tuhan beri 2 talenta. Dan semua nilainya sama di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang pengkhotbah, ada yang pemain musik, penerima tamu, jangan sampai dikecilkan semuanya. Ya, sampai ibadah pun jangan dikecilkan. Ya. Ingat yang 3 tadi, apa yang kita lakukan di ruangan suci, menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Nah itu di dalam ibadah umum jangan dilupakan. Persekutuan kita dengan firman Tuhan itu di dalam pendalaman Alkitab sering dikecilkan, apalagi pedupaan. Sebenarnya pedupaan ini penting sekali. Makanya saya sering ingat, tingkatkan bukan uang, penghasilan, tetapi tingkatkan itu yang utama adalah ibadah kita. Ada amin? Ya, kita di sini ibadah umum tidak mungkin dikecilkan, tetapi mulai pendalaman Alkitab, ya, mulai dikecilkan, apalagi ibadah doa, sangat sedikit sekali, ya. Sangat sedikit sekali. Ibadah jangan dikecilkan. Nah, dari orang mulai mengecilkan perkara rohani, dia tidak menghargai nanti perkara rohani. Nah, kita lihat, jadi kalau kita lihat yang 1 talenta ini, dia mengecilkan. Ya, dia begitu mengecilkan pemberian yang diberikan oleh tuannya. Dan kita lihat apa yang menutup talenta ini. Kita akan baca di ayat terakhir di dalam Lukas 9 ayat 20. Lukas 9 ayat 20. Ini yang mengecilkan talenta, menutup semua talenta. Ini sebenarnya sama kisahnya, tetapi lebih lengkap lagi di pasal 20. Ya. Apa yang membuat manusia itu mengecilkan talenta sampai menutup talenta? Ya, Lukas 9 ayat ke-20. Yesus bertanya kepada mereka. Lukas 19 ayat 20. Lukas 19 ayat 20, maaf. Demikian firman Tuhan. Dan hamba yang ketiga datang Dan hamba yang ketiga ini memiliki 1 talenta. Tuan, inilah mina Tuan. Inilah mina Tuan. Terus, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Aku telah menyimpannya di dalam sapu tangan. Ada yang punya sapu tangan di sini? Ya, sapu tangan gunanya buat apa? Sebenarnya sapu tangan itu untuk melap keringat ya. Ya, keringat. Jadi apa yang menutup talenta? Kita lihat talenta itu disembunyikan di suatu tempat bungkusan yang paling kecil di kantong kita. Ya, biasanya itu adalah sapu tangan. Nah, sapu tangan ini gunanya itu untuk menghapus keringat tadi ya. Ya, di sini artinya ya keringat itu apa? Kesibukan dunia.
Ya, kesibukan dunia inilah yang menutup talenta. Bahkan mengecilkan talenta. Bahkan nanti dipikir, buat apa sih ibadah? Gak ada untungnya buat saya. Nah, lebih baik saya kerja keras, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Artinya dikecilkanlah kepercayaan Tuhan. Nah, banyak orang semacam itu akhirnya sekarang. Kesibukan dunia inilah yang akhirnya menutup semua talenta. Kepercayaan Tuhan, ibadah dikecilkan, pelayan dikecilkan, ya, pertobatan dikecilkan, baptisan dikecilkan, semua dikecilkan karena kesibukan di dunia ini. Dan juga ingat, setelah bina ini disimpan di sapu tangan, kalau dalam Matius dikatakan disembunyikan di tanah. Ya, tanah ini menuju kepada daging manusia. Ingat, segala sesuatu itu akan kembali ke tanah. Daging manusia itu kembali ke tanah. Ya, inilah yang menutup banyak talenta, yang membuat roh kita tidak menyala-nyala, yang membuat pedupaan itu tidak bisa harum, yang membuat persekutuan kita dengan firman Tuhan akhirnya hilang. Itu kalau seorang mulai mengecilkan dengan cara menutup segala sesuatu yang diberikan Tuhan dengan kerja kerasnya, kelelahannya, ya, apalagi ya kesibukannya. Dan ingat, semua orang yang berdalih itu sibuk semua dengan kepentingannya masing-masing. Ya, ada yang berkata, aku ingin ya, karena membeli lembu, aku ingin mencobanya. Ya. Sudah tahu biasanya orang sebelum membeli mencobanya dulu. Ya. Melihat ladang yang sudah dibeli, sudah tahu kalau misalnya membeli itu dilihat dulu. Ini alasan-alasan yang tidak masuk akal. Sebenarnya bukan, dikatakan oleh guru saya, dikatakan bukan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Alasannya mengada-ngada dan berbohong. Nah, itulah. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan. Saya pun banyak diingatkan dalam firman ini, bagaimana talenta atau kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan jangan ditutup dengan segala sesuatu yang dimungkinkan kita. Maafkan Tuhan, saya sedang ini itu. Ya, inilah yang membuat nanti talenta itu tidak bisa berkembang, dan kepercayaan Tuhan nanti bisa hilang. Ya, ayat terakhir saja boleh, di ayat yang ayat yang 19. Ayat yang 25. Pasal 19 ayat 25. Ya. Kata mereka kepadanya, Ya. Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat yang ke-26 dari Lukas 19 tadi. Ayat ke-26. Ya. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Iya, kepadanya akan diberi. Di sini mempunyai ini artinya adalah dia bertanggung jawab. Di sini dia menghargai segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Terus, tetapi siapa yang tidak mempunyai, ya, daripadanya akan diambil. Ya, juga apa yang ada padanya. Ya, juga yang ada padanya. Nah, jadi juga yang ada padanya ini yang paling akhir yang dimiliki oleh manusia, yaitu pengertian. Ya, iman. Ya, kalau orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Yang paling akhir adalah iman. Ya.
sampai benar-benar habis. Ya, biarlah firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan juga pertolongan supaya dalam akhir zaman ini kita semakin memperhatikan hal-hal yang rohani. Tuhan mengukur nanti dengan jelas. Tuhan detail sekali. Tuhan mau memperhatikan mempelainya nanti sampai tanpa cacat dan kerut. Sebab itu marilah kita semakin hari semakin berbakti, semakin merasakan hidup yang lebih berbahagia. Kita nyanyikan semakin ku berbakti. Sambil kita bangkit diri, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Semua nyanyi. Dengan segenap penyerahan semakin ku berbakti, semakin bahagia. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, sejenak kita tundukkan kepala. Kita mau bersyukur, menyembah, berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli apa yang kita perlukan, Tuhan yang tahu kesukaran yang kita hadapi, Tuhan yang tahu betapa beratnya pikulan dan tanggungan kita. Mari datanglah pada Tuhan, bawalah. Dia berkata, mari padaku semua yang letih lesu
berbeban berat, berpikulan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sentosa kepadamu. Tuhan mau supaya kita datang bawa segala beban kita, pikulan kita, baik masa lalu, masa depan. Yang di depan, masa depan. Pikulan yang di belakang, masa lalu. Bawalah pada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada untuk menolong kita, untuk memulihkan kita, supaya kita pulang penuh dengan sukacita. Segala kesulitan, beban hidup, segala kesuraman diubah oleh Tuhan menjadi masa depan yang baik, yang cerah bagimu. Haleluya, haleluya. Mari angkatlah tanganmu, sembah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah padamu. Kami mengangkat tangan kami, menyerahkan semua pergumulan hidup kami. Kami bawa padamu Tuhan. Turunkanlah tangan-Mu Tuhan. Turunkan tangan-Mu, pembelaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ulurkanlah pembelaan-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di akhir zaman, di masa yang sukar, kami datang padamu Tuhan. Biarlah Engkau membela kami Tuhan. Semua pekerjaan, usaha, studi, dan juga masa-masa kontrakan rumah, tempat tinggal, Tuhan tolong semua. Kami meminta Tuhan memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami, dan Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita puji-pujian, kita jalankan persembahan, kita nyanyikan pesta Paskah. Anak domba Paskah, marilah kita merayakannya, bukan dengan ragi lama, tetapi dalam kemurnian kebenaran. Janganlah kau pertahankan cara hidupmu yang lama, sebab bagi kita telah tersembelih Kristus Anak domba Paskah. Korbannya mampu menyucikan kita dari sifat manusiawi, sehingga kita mengalami kelepasan, kepuasan yang sejati, kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita, bila kotanya selalu diagungkan. Buanglah ragi yang lama, jadilah
kasih buat kita dan saudara. Tuhan memberkati ibadah kita. Selasa doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu ibadah muda-mudi. Kemudian minggu depan kita ibadah kedua nanti jam 10.30 di Permata. Kita doakan mereka yang masih sakit, ya Opu Romando perempuan, Mama dari Bu Lydia, Erlin anak sekolah minggu, Bapak Veronica, kemudian Tante Yeni, Ibu Sagala, Mama Sherlock, dan kami ya Bapak Stephen ya sudah pulang dari Sumatera ya. Kami ucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua tercinta. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada keluarga yang ditinggal baik di Sumatera yang di sini kekuatan yang berlimpah-limpah ya. Kemudian panitia Natal, siapa ini ketuanya? Oh, nanti Ipan nanti membentuk personilnya ya. 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 Udah. Coba. Ya, sebentar. Ya, buat panitia Natal, ya ketua, saya sendiri, wakilnya Andriano, sekretarisnya Rahel sama Jessica, bendahara di Cimindi Karen sama Fitri, bendahara Permata Rose, seksi acara umum Saudara Yunus, sekolah minggu sesi acara Rose, Karen dan Ibu Lydia, sesi musik Bang Maher, konsumsi Ibu Lydia dan Ibu Herlina. Ya, cari makanan enak ya saja. Ya, dokumentasi Koepan sama ya Koepan. Nanti dekorasi Kak Endek, Jessica, Putri, Mepa sama Koepan. Ya, sama Andriano juga bantu nanti. Jadi segini dulu ya. Nanti transport boleh nanti minta bantuan dari Bapak Yaspis sama Bapak Yaspis lah ya. Ya, cukup. Nanti dikasih tahu dikasih tahu di grup. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya. Ya, makasih ya. Ya, kita bangkit berdiri. Kita dalam doa. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih sakit Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan mendengar, tangan-Mu menjamah mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Opu Romando juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Mama dari Bu Lydia juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga Erlin anak sekolah minggu, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bapak Veronica juga pulihkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Tante Yeni juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Ibu Sagala juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Mama Sherlock juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dan yang mengikuti secara online, sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan mendengar, tangan-Mu tertumpangkan pada mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, sehat jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, dan aktivitas anak-anak-Mu pada minggu ini, baik yang kuliah, bekerja, yang sekolah, ibu-ibu rumah tangga yang berusaha, berkatilah usaha mereka, buatlah mereka berhasil Tuhan. Yang sepi dagangannya, kirimlah para pembeli Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati Ibu Susan, berkati anak mantu cucu, berkati usaha mereka. Begitu juga beri kami hikmat supaya jangan terjadi banjir Tuhan di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah sukacita
damai sejahtera menyertai pemerintahan pusat sampai kepada daerah, dari Bapak Presiden Joko Widodo, semua gubernur, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, juga lurah, RT, RW, berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkah dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang.